Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi, melalui mikrofonnya lebih delay loncuan melake maaf buka ibu bapak maaf. Alhamdulillah. Kemudian mungkin ini ibu bapak cuman sebatas ulang-ulang kaji bantuan tanyo sebab lontuan di daerah Gedanyonyo kon sigo dua li lontuan kedua. Ini kan mungkin bahasanya kita itu agak berbeda sedikit. Nyolun dari Aceh Selatan, di sudah barang tentu dan pasti bahasa dakwah juga bahasa Aceh Selatan. Jadi nyo maklum-maklum tu ibu, maklum-maklum. Kon meleknya tanyo bubuhnya bahasa Indonesia, ibu ku bahasa Aceh. Aceh aja kan? Campur-campur. Ada yang nggak ngerti bahasa Aceh? Inilah. Minta maaf nanti ibu ya kalau mungkin bahasa Indonesia saya itu agak-agak anjur ibu. Sebab dulu ketika sekolah saya cuma tamatan SMP, kemudian tak sempat melanjutkan SMA juga kuliah. Jadi untuk berkomunikasi atau berbicara dengan bahasa Indonesia itu agak kurang, agak kurang biu, jamu. Jadi bahasa Indonesia ini agak terbata-bata sedikit. Minta maaf untuk minta maaf. Ibu-ibu dan tuan-tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen memperingati Maulid Nabi ini tujuan Allah mengutus baginda Nabi tak lain adalah untuk menyelamatkan kita umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ini tujuan Allah mengutus baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi dilahirkan ke permukaan bumi, tepatnya di kota Mekah, di kampung Quraisy, dikala itu manusia sudah sangat amat jauh melenceng daripada aturan Allah di zaman jahiliyah. Jadi bertepatan pada malam Senin 12 Rabiul Awal itu, hampir-hampir masuk waktu subuh, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirlah seorang manusia yang sangat amat mulia, yang sayang dan kasihnya kepada umatnya itu luar biasa. Jadi sayangnya Nabi kita kepada kita ibu bapak melebihi sayangnya seorang ayah kepada anak-anak mereka. Kasih sayang seorang Nabi kepada kita umat melebihi kasih sayang seorang istri kepada suaminya. Dan inilah ibu bapak yang mesti kita ketahui agar kita tak lupa dengan baginda Nabi. Jadi ada sebahagian daripada kita, mungkin barangkali saudara-saudara kita di luar sana yang tak setuju dengan apa yang kita lakukan sekarang. Mereka tak setuju, wajan hanya setuju pugot mulut. Idanyo tak pugot mulut. Nah sebahagian cedera tanyo na yang hanya setuju dengan pugot mulut. Namun walau demikian, kita itu sama bermasyarakat, yang baik kamu, yang baik mau pakai, yang jangan bertengkar, ya kan? Yang pugot mulut, pugot aja. Lagi ibu, pugot mulut di Lobak Gedung setiap tahunnya ibu, walaupun ada teman-teman kita yang mungkin nggak setuju, yang tanyo yakin bahwa memperingati hari Maulid Nabi adalah sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apa aja? Yang hana pugot mulut, hana aja. Apabila tanyo dah pugot mulut sebuah masa singok, tetangga tanyo na yang hana setuju dengan mulut, yang munyona tengombu ujo je indat kebaju buhan. Akhirnya munyo kebaju alhamdulillah, munyo hana puas balik. Ini kena betul yang baik kamu. Baik sampai tik karena tidur nak kunut satu tak ada pakai kunut, dah pisah masjid kita. Nggak usah kayak gitu. Jadi sebenarnya umat mentong tanya lana a'maluna walakum a'malukum.
Kami akan lakukan apa yang kami yakini benarnya. Kalian persilahkan. Bapak persilahkan lakukan apa yang Bapak dan Anda lakukan, yaitu yang Anda yakini benarnya. Jadi itu aja. Adik timah di akhirat, nafsi-nafsi cintanya, tak bergantung kita kepada manusia. Maka oleh karena demikian kakak, ibu dan tuan-tuan bandung, selayaknya aku banding kakak, apalagi kita hidup ini di perkotaan ya. Selayak dan sepantasnya kita itu membuat hari ulang tahun daripada baginda Rasul. Ada sebahagian daripada gedanya mungkin barangkali yang pukul ulang tahun anak-anak kita. Nah sebahagian, tapi ada mandum. Apakah itu tak boleh? Boleh, asal sesuai seperti yang dianjurkan dalam syariat. Ya kan? Undang tungku baca doa, kemudian undang manuan anak danyo ibu jukui, kemudian selawat kepada Rasulullah SAW ketika itu. Ini tujuan kita membuat ulang tahun anak itu tak lain untuk mengungkapkan rasa syukur di batin seorang hamba kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat yang paling besar dalam berkeluarga berupa anak. Jadi seolah-olah dah buka ulang tahun yang kedua, alhamdulillah ya Allah kami titip anak berupa amanah maklum, amanah berupa anak pada ya Allah. Kami jaga sampai 2 tahun ya Allah, sampai selamat anak lu. Nya untuk ucapan terima kasih lun kerana ya Allah, lun undang jame, lun undang ngon-ngon, lun undang anak-anak ni, anak yatim untuk lun kanuhi ala kadar. Itu ucapan syukur kita. Tak salah, yang jangan pakai tiup lilinnya. Ya kan? Dok lilin, po lilin. Dok lilin, po lilin. Itu kan dulunya itu dari Majusi itu. Itu. Jadi kalau sekedar biasa saja boleh apa-apa. Jadi beliau masalah jikornya. Duk anu danyo kakak. Yang kolam tingke jika bantu bagi danyo di ketika hari tua dan di akhirat nanti. Bahkan boleh jadi tak tertutup kemungkinan anak yang kita rayakan ulang tahun ke sekarang, anak yang kasayang jino kakak, mereka lah nanti yang akan menjerumuskan kita ke neraka Allah. Tapi mentau-tau buat ulang tahunnya, apatah lagi baginda Rasul yang sudah barang tentu dan pasti beliau sayang dan membantu kita dari dunia sampai ke akhirat. Etna sayang Nabi katanya umat tunggu, mungkin ini sering kita mendengarnya, ya kan? Sayang Nabi kepada umat kakak ibu dan bandung sampai akhir hampir ketika Israel itu mencabut roh beliau. Ketika itu Nabi sakit, satu riwayat mengatakan itu ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 23 hari baginda Rasul itu sakit, tidak kurang sehat. Ketika hari terakhir beliau sakit bertepatan pada pagi Senin, ketika itu malaikat Israel datang menjenguk beliau. Padahal sebelum golongnya malaikat Israel juga pernah datang kepada Nabi. Tapi pada hari itu Israel ketuk pintu di ketika waktu subuh. Kemudian Pak dan kakak Fatimah Aisyah membuka pintu. Ketika Aisyah membuka pintu, kaget Aisyah, seorang pemuda yang tampan. Tapi itanya punya tampan berhadaya, tapi Aisyah dibudah boleh. Akhirnya ibu bapak dan tuan dan bandung bertanya Mbak Rasulullah, siapa gerakan? Yutamo, dia itu tamu Allah, dia itu Israel. Jadi ketika duduk di pinggiran di sisi Rasulullah, Nabi bertanya Mbak malaikat Israel, Nabi kakak abang bisa mantong dengannya Mbak malaikat Israel. Munyo tanya aja. Nabi masih bisa, sekelas Rasul. Kalau tanya, tak ada jawaban. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Israel, lun ya Rasul. Saya ingin bertanya Israel, kedatanganmu hari ini apakah untuk menjengukku atau untuk mengambil roh? Jawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, pertama kuno ya Rasulullah, saya datang ke sini ya Rasul, pertama itu untuk menjenguk. Yang kedua untuk mengambil rohmu, itu pun bila ada izin darimu. Menyona izin daripada Nabi,
Lucu. Ya. Nyugupi kebebasan oleh Allah kepada baginda Rasul. Munyona idin lempuo ya Rasulullah. Kalau hana maka saya akan kembali ke Hazratullah Azza wa Jalla. Rasul tahu betul takdir itu sudah sampai. Ya. Meno wahai Israel, sebelum kau mencabut rohku, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana keadaan umatku setelah sepeninggalanku? Kekeh malaikat Israel, Muhammad, minta maaf ya Rasulullah, ini bukan kapasitasku untuk menjawabnya. Israel, tolong tanyakan kepada Allah. Kembali malaikat Israel bertanya kepada Allah, Muhammad meminta kepada saya untuk menjawab, ya Allah, bagaimana keadaan umatnya di ketika beliau sudah tiada nanti. Dijawab oleh Allah dengan jawaban ketika itu kepada malaikat Israel. Malaikat Israel katanya, "Tuhan Nabi Muhammad, berita gembira untukmu ya Rasulullah. Apabila umatmu mau bertobat walau dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai Muhammad, setahun sebelum dia meninggal dunia, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Alhamdulillah Muhammad. Alhamdulillah Jibril. Tapi Israel dijawab oleh Nabi. Tapi Israel waktu setahun itu lama untuk umatku. Lo takut tengok tersilap umat lo. Beliau taubat belum nukui dah. Beliau get ngalaka boleh nukui pakai dah. Lo takut tengok dengan pakai ngalaka ina made. Amal waka. Tadi betul sidon Israel. Balik lagi Israel kepada Allah. Oleh Allah Ta'ala, Muhammad, 1 bulan sebelum umatmu meninggal dunia, dia bertobat kepada Allah. Insya Allah, Allah telah menerima taubat Israel. Sebulan itu 30 hari. Sulit bagi umatku terhindar daripada dosa. Sebab menyongon desa, kakak dosa, kakak ibu ya. Lam masjid kata mau bisa dosa. Dukno sulitnya, hanya lagi jawab kakak ibu ya. Untuk tak pertimbang bek Malaysia, ibaratnya lagi tajak bak bineh belang. Han mungkin tajak bak bineh belang, han kenang lehok kaki dia. Yang saya Malaysia ni puluh apa? Luhuk. Agak-agak berfikiran je. Lumpur. Tak mungkin tak terkena lumpur bila kita berjalan di pematang sawah. Tak mungkin. Tetap percikannya tetap ada. Han kuno danyo. Han takut. Maksudnya, han dan tambah dengan lamdang, uang lamdang kena yang gede artinya. Oh hana uang lamdang kena cicanggu lewat itu danyo ada kaki danyo yang lewat tetap dah. Maka terhindar daripada dosa itu agak sulit. Israel, ku takut Israel. Bila sebulan umatku tak akan bersih daripada dosa. Oh, baiklah Muhammad, balik dong. Good. 1 hari Muhammad sebelum umatmu itu meninggal dunia, dia bertaubat. Insya Allah Allah menerima taubatnya. Israel. 1 hari itu 24 jam. Takut ke dalam maksir. Oleh tobat takut takut maksir dah. Kurang diuji. Akhirnya 1 jam sebelum meninggal dunia. 1 jam itu pun lama. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Israel, katakan kepada Muhammad, wahai Israel, saya akan menerima taubat umatnya malam yugharghir, selama roh masih belum sampai di kerongkongan. Pintu taubatnya tertutup untuk seorang hamba itu ada 2. Pertama, di ketika roh sampai ke kerongkongan. Yang kedua, di ketika matahari sudah mulai terbit dari searah barat. 2, itu taubat yang ditutup. Maka Akaibul Toban Bandung, di satu sisi baginda Nabi diingat kepada umat, di sisi yang lain juga demikian. Umat mesti ingat kepada Rasulullah dan ingat kepada diri sendiri. Ada jika kalau bisa segolong mati, taubat hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ingat, beryakinkan Allah menerima taubat itu. So dua kadang, woi no nak mau sakit dalam kebe.
Buat apa tu nampak ni? Dia belum sadar. Ya Rabb, ighfirli. Nyantok baik. Ya Rabb, ighfirli. Ya Allah, bangun dia syahadu ya Allah. Bangun dia syahadu ya Allah. Bangun dia syahadu ya Allah. Tengok sakit. Daripada tamu mengerang-ngerang itu kan. Laui. Daripada lagi kan? Kau nak baikkan? Ya Allah, bangun dia syahadu ya Allah. Bangun dia syahadu ya Allah. Bangun dia syahadu. Dan kakak beryakin bahawa Allah kebangun dia syahadu. Sebab Allah hanya itu menurut zan dan sangkaan hambanya, keyakinan hambanya. Makanya karena demikian kakak ibu Rahman Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Nabi itu diutus untuk menyelamatkan kita umat manusia daripada belenggu kekafiran. Itu yang pertama ketika kita hidup di dunia. Kemudian Nabi juga penyelamat nanti di akhirat. Sebab hana bandung umat Nabi Muhammad tamu dalam syurga Allah. Nyo malam nyo bunga nyo danyo yang hadir nyo bunga nyo kakak. Hana mandum danyo selamat sampai dalam surga Allah. Dan akhir bandung tapi nah ya begal. Jika mau tunggu asal kamu tak mau tunggu tinggal ada masalah tunggu je. Nah masalah. Tapi masalahnya kayo ketika sampai di akhirat nanti ada yang di neraka Allah. Nah dalam surga, nah yang dalam neraka. Tapi kakak ibu dan tuan Bandung umat Nabi Muhammad itu kebanyakan daripada perempuan yang dipenghuni neraka. Di malam Isra wal Mi'raj baginda Rasul. Bukan ada ibu-ibu, bapak-bapak anak ramai itu pak. Di malam Isra wal Mi'raj baginda Rasul, ketika itu Rasul dibawa oleh malaikat Jibril untuk ja'mu'en dalam neraka. Ketika Nabi ja'mu'en dalam neraka, laginya Nabi membukakan pintu oleh Malik Zabani yang mengalir air mata baginda Rasul. Karena Rasulullah kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Sebenarnya laki-laki juga tak kurang, banyak juga. Nyo ada pegang masalah agama ini kau pelajari sebab agama dah. Tanyo yang apa? Tanyo juga deh. Nyo tujuan dan pegahnya kakak kon maknanya untuk menjelek-jelekkan perempuan tidak. Apa juga tujuan dan sampaikannya agar yang hadir pada pagi ini, ibu-ibu yang hadir dengan kakak yang hadir Pak Bungoyo, bukan salah satu daripada perempuan yang ditengok baginda Rasul dalam neraka ini. Amin. Nah, maju baginda Rasul ditengoknya perempuan. Kekeh Nabi tanya Jibril, apakah ini tamsilan untuk umatku Jibril? Padahal hanya umat Nabi belum enggak. Tapi gambarannya di neraka itu sudah ada. Gambaran di neraka itu sudah ada. Nyotanya dalam damau neraka kakak. Tapi ciri-ciri penghuni neraka itu sudah nampak di dunia ini. Lo pegah dia bunga aja betul. Kita akan mangon dan kita akan mangon dan bunga nyo kunyo kunumin neraka di dunia kita. Itu kong bunga aja buat. Jadi biasanya gini. Anak bed dia nak kena. Cik bunga ada tu. Cik nai ni. Tadi lagi gambaran. Jibril, nonton ya Rasulullah. Apakah ini gambaran untuk umatku Jibril? Ya Mas Muhammad. Ini perempuan semua Jibril? Iya ya Rasulullah. Apa dosa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia sehingga mereka sampai ke sini Jibril? Apakah mereka tak sholat Jibril? Ya Muhammad. Apakah mereka tak berpuasa? Yakin ji puasa, melakui puasa Muhammad. Majelis taklim, awal ji truk mendunggu truk Muhammad. Tugas kelompok lah. Ya. Jadi bakal di neraka Jibril. Sebahagian besar daripada mereka itu Muhammad, perempuan yang kurang berterima kasih kepada suami. Dia enggak baik. Ibu-ibu yang mendong lalago, yang anak aku dah pegang.
yang ada di kibat tunggu yang tidak ada lagi suami ini gimana tengku? Oh, kenapa? Ada kali pula. Kami jalan pula tunggu kajian jangan buka kali. Tidak aku menduga lagi doji. Dah gitu. Bagi kita yang masih mempunyai suami, kakak, adik, ibu, ya kan? Rasa kurang terima kasih itu terkadang nolak batin batin kita. Terkadang kita merasa lebih daripada suami kita. Merasa padahal ada lebih. Merasa kita itu sangat dibutuhkan oleh seorang suami, seolah-olahnya padahal oji. Nah, lagi. Tapi ketika kita merasa sangat dibutuhkan oleh seorang suami, ketika itu kita ada rasa jual mahal. Nah, seolah-olah kamu agamnya, kamu lakonnya, boleh tak kamu menyuhana awaknya mati kamu. Dah jangan. Dah hana awaknya naik dong lain. Tapi lagi. Enak lagi. Jadi di ketika kita mempunyai sifatnya, tiput mengatakannya lebih penting daripada agam pengelaknya, maka ketika itu sombong itu sudah ada, merasa lebih. Apalagi ikannya kadang getitit harga oleh Allah Ta'ala lebih daripada lakukannya. Yang kamu lihat. Makanya kebanyakan daripada perempuan itu merasa dirinya lebih dibandingkan suaminya ketika Allah berikan sifat lebih atau harta lebih kepada mereka. Kalian mesti ingat baik-baik kakak-kakak dan Bandung. Selebih apapun kalian, kami pimpinan kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pembimbing, pemimpin bagi perempuan. Maka ketika seorang perempuan tahu hakikat jati dirinya sebagai makmum, bukan imam, maka keselamatan sudah ada pada dirinya. Kayu kakak ibu-ibu dan tuan Bandung, apabila anak kodanya kadang agak-agak ngelain di usaha, daunya kenyataannya. Karena pun kakak ini nak kogok ada kenyamanan ini. Ya, terima aja apa adanya. Terima kasih. Biuk gejuk denako, alhamdulillah. Min gejuk, alhamdulillah. Hana gejuk, innalillah berarti. Nah ya, jadi itu aja. Rasa terima kasih. Jadi mesti kita pahami gini. Efek tanyo kamu dalam rumah tangganya kebiasaannya itu dua kakak ibu. Yang ulang-ulang sampaikan. Mesti terjaga kita. Yang pertama karena kurang belanja. Boleh jadi karena lebih belanja. Tapi kebanyakan bagi kita yang di bawah itu karena kurangnya belanja. Kebutuhan kita 100 per hari, yang hijau ledu nyanju kan nyempet-pet no. Tanya bapak lagi ya, apabila tanya nyumpah majikan kebutuhan inong sebetul tajuk ledu nyan be inong dah berat pulang nah tiga godang sebab tanya lakonya tumpuan bagi istri dan anak-anak kita. Punya model kerja tanya hana, kemudian belanja kurang, jumpa warung kopi dari motor cahura wadi apa je bolehnya balik lah. Punya modelnya lako beknya inong tanya beknya bidadari kebutuhan Allah Ta'ala dari juga mukawin mondanya. Punya laginya bukan tanya 2 bulan balik bidadari wadi. Ini guys. Ini maknanya jangan salahkan juga perempuan itu. Makanya kan jangan terlalu disalahkan. Dan ibu-ibu juga mesti tahu. Kita kan? Iya. Surga itu kan di bawah telapak kaki suami sebenarnya. Keredaan daripada suami itu, itulah pintu surga kalian. Bagaimanapun bentuk suami kalian, tetapnya ketika kabil tu nikah habib mahlil al-mazkur halal. Lon terima nikah anak bapak kumpulan menjelame sekian banyak tunai kewajiban seorang orang tua terpundak kepada seorang suami. Maka dengan kepegali bapak wali kota mana yang berwala dari wali kota, kami ini banyak kewajiban kami. Nampaknya kami enak, tapi batin di zahir dan batin itu yang akan mengkaratkan. Di dunia kamu bertanggung jawab hati hawanya, di akhirat apalagi nanti.
Apabila kalian seorang istri melakukan kesalahan, kami laki-laki yang melakukannya itu yang bertanggung jawab di dunia. Tapi ketika laki-laki yang melakukan kesalahan, istri di dunia kan hana tanggung jawab dulu. Umum, salah. Yang kamu, tetap kamu yang beda. Laku salah, munyona, waktu munyona biar kamu puji. Kamu di dunia kon kalau kita di akhirat pun. Maka sebenarnya untuk masuk ke surga itu yang paling mudah negeri dong. Kamu payah dong. Ini walaupun kamu mana masuk surga ni? Payah. Banyak nanti kewajiban tentang menjawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yaitu pemantong yang kamu buat, pemantong yang menyangkut kamu. Nah, inau ada istri dan anak, itu kewajiban kami nanti yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kalian kalau kalian nanti kijing, gelah awaknya. Ya anak-anak lepatlah kau, berangkat laju. Bulan binti bulan dari kampung bulan di nomor dari kitab dari beratlah nengbiu alhamdulillah berkhulu habis salamin aminin. Kamu enggak dalam surga keselamatan dan keselamatan. Dia tak mau. Di kamu agak ada kenyataan. Banyak pertanyaan untuk kami nanti. Lain di dalam pangkat dan jabatan yang kami sandang. Kewajiban kami dalam keluarga. Oh ya Allah ya Karim. Maka jika kami berdoaban bantu, rame urung agam di dunia mengkarat dia kira mengkarat ujung kanan jenuh. Rame urung agam mati dibandingkan urung. Jangan. Rame yang meninggal urung agam. Doh, jujur kadang di kampung tanya doh rame urung inong hana lakong urung agam hana inong. Tahu tak? Rame tak urung inong hana lakong. Kau dulu mati. Bapa mati, bapa nak beban pikiran. Yang terlalu berbeban di kantor lah beban pikiran, tak tempat kerja lah beban pikiran, di rumah lah beban pikiran. Umurnya mana? Mati bagah. Penyakit dia. Sebab orang menyuka ditekan oleh beban pikiran, penyakit itu akan muncul. Lagi ni. Nah ya, nanti di akhirat semua yang mengatakan kamu agak mubalik itu, agak mubalik. Maka karena demikian kakak ibu, surga kalian itu terdapat pada keredaan suami kalian. Maka yang mendongna lagu, walaupun yakin majelis taklim, keredaan suami jangan pernah kalian tinggalkan. Cari. Munyo gedam ni lagu nyo kibantung pujak majelis taklim. Nyo nanti kerana sebagai lagu dam. Banyak majelis taklim. Mau main lagi kan? Karena majelis taklim itu yang mengajar tentang fardhu ain. Contoh, belajar tentang makhrajal huruf itu fardhu ain. Mentahsin untuk membaguskan bacaan itu fardhu ain. Untuk belajar solat itu fardhu ain. Kalau lako idam tanyo jabut yang model lagi dan hana dukuhuno tanyo di rumah gedam itu boleh kalian kawan boleh kalian itu tak patuh kepada mereka. Jangan mati. Tapi baik lawan. Bang, agak-agak menjahanam di udah boleh jawab. Jangan juga dong. Dah. Di sini kan majelis taklimnya itu hari apa? Setiap hari ya. Alhamdulillah. Sabtu Minggu tidak ada. Ya. Setiap hari. Tapi dah nyampe kiboji. Yang kitanya kapan-kapan ada waktu luang seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali nanti, Bang. Saya ingin datang ke majelis taklim mau belajar makhrajul huruf di Hajah Yusriyah, di majelis taklim Hajah Yusriyah. Bekerja. Ini kerja. Munyuhan Bang Nolong landa apa yang ngajarin saya? Anak ayah. Duh yang mana? Ini. Aku mau guna. Kalau dah. Lupa ganyan duit mengangkat. Nggak ada siapa. Yang baik lawan. Kebanyakan tanyanya di kedai sahabat lakuannya dokter lawan. Yang kan pati B lawan di B.
Paknya berangkat, duit dia tetap hendak berangkat. Nah desa buku, yang desa ada. Bang, di Stanley bang, bonus bayar. Kaya. Kiban lagu jahanam tau. Mana udah ada lu hana lu buat lu kemudian jawab hana lebih dah. Anak berapa yang baru? Nyut tak lawan lagi. Ini yang desa tu. Kita nyut kakak putimang di dah. Lagi ni. Kalau amal wajib yang laki kita itu suami kita melarang, boleh kita itu tak patuh. Bukan maknanya boleh kita lawan. Ingat itu. Nah, kemudian bila yang sunnah suami melarang kita, maka patuhi suami kita. Jangan datang kepada yang sunnah atau melakukan perkara yang sunnah. Tanya anggota majelis taklim kira haji kon datang mufakat puasa Senin Kamis. Afuna. Aku tanya ke roja mana dia? Tahu ke roja dia pakai tiarun. Oh Senin ni oh minggu. Lam Senin ni no. Mau Selasa balik. Enak. Malam Senin dah ke malam kau ni. Jadi malam Senin tapi kan dia latu. Buat dah. Kau nak baju bau lah. Jangan nak puasa dengan bunga. Tak sunat, kamu pakat. Kamu majlis taklim. Ini dah kau dah nyotok hati kamu puasa. Kamu bunga dah. Puasa dengan bunga main dah pagi. Puasa ni tak balik dah. Nak selesai benda ini. Mereka puasa. Tak puasa je. Maka pada tak puasa dan kakak kon mantong desa bahkan tak sah puasa kita ketika itu. Berdosa kita ketika itu. Kakak mencoba amal sunnah, menyuidam ni lako, mencoba boleh lako. Lagi dukno. Maka oleh kerana demikian kakak ibu dan tuan-tuan bantu yang dimuliakan Allah SWT, seorang istri yang ditengok oleh baginda Rasul dalam neraka itu istri yang kurang berterima kasih kepada suaminya. Seolah-olah pada tamu pakai lakonnya kan kebaikan suami yang sudah sekian tahun tak pernah nampak pada diri kita. Itu kebanyakan tanya kakak lagi tu. Kejekrinong dan tunggu pegah tunggu lagi cerita bunuh karena nyoinong. Tengok menyona majlis agam pada tu. Aki punya kita menurut tempat ini. Punya tapi jatuh pak pasien, tak pegah pergi akal ibu sabar-sabar yang penyakit, pergi pada doktor. Oh tapi jatuh pada doktor, tak pegah tu mah pasiennya harapan ni cuma doktor. Kau lagi haji, punya dekat kita borong banduan, tu sama mana haji? Kan? Lagi jauh. Di sini ada orang doktor ada di sini. Nah mungkin hanya karena menyonda pihak dapur perawat lagi janji. Kita seorang perawat itu adik, nyonya sebetulnya hanya perawat pasien. Kanyo tidak perawat sebenarnya tak boleh jujur dengan pasien. Di mana? Ada masanya. Pak, wate pasien kena penyakit hak meninggal. Punya keluarga pasien cuma nyong mbak tanya kibat keadaan bapak dan pak, kibat keadaan mak dan pak. Cik tak lupa punya jangan sebate. Munyonya penyakit jangan terlek, tak biasa inan pengalaman. Kata apa-apa depan. Dah lagi kan. Pek nyopek jujur ni nak. Pek tak pegang bagi keluarga pasien. Lah mak gue ada harapan ni mak. Amin dah tunggu kat baca Yasin aja. Nyo nak boleh kayak gitu. Kami usahakan mudah-mudahan bisa terselamatkan. InsyaAllah boleh. Waduh boleh dan meninggal. Nyo bapak dia kalau dia pulang lagi jauh. Lagi nyo punya mencoba inap, anggil lagi jauh juga. Mencoba agam lah elam. Lagi dah. Tadi nyo sebut dia dan pegah lagi jauh. Kon banci kawaknya kon bengai kawaknya kon. Supaya kita tak salah satu daripada orang yang ada di neraka ketika ditengok baginda Rasul. Namun ya, terima kasih kepada suami dan kakak ibu jangan bandingkan suami kalian dengan orang lain. Baik kamu banding laku dan yang orang lain. Sebab rezeki gujuk oleh Allahnya beda-beda ini.
Hana mandung rezeki lakon dia sama dengan rezeki ngon lakonnya. Ngon lakonnya. Ngon lakinya. Pokoknya lagi nyala. Tetangga-tetangga dia kerja ada inong sama-sama inong. Kemudian lakonnya sama kerja, tapi walaupun sama kerja rezeki tak beda gitu Allah Taala. Gaji sama bahkan tunggu 4 lain tak beda begitu dari Tuhan. Jadi rezeki tak beda. Nah, lebih rezeki yang kurang rezeki lain. Lebih rezeki lain kurang rezekinya. Cik lagi jadi cik. Ini pakai benar-benar. Biasa-biasa anda. Maknanya apabila kami mencari rezeki, kurang mendapatkan rezeki, beryakin awaknya. Kamu laku awaknya wajib minta, tapi hana wajib mutu. Hana wajib mutu ni. Pendapatan rezeki itu bukan karena yakin kamu kerja. Banyak rezeki yang kami dapatkan karena bukan yakin kami bekerja, kan karena bukan kamu kerja, minta rezeki. Tapi puji hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami betul oleh Allah Taala pada rezeki kamu. Maka karena demikian kakak ibu, bila tak adanya kalian marah kepada suami, ketika suami sedikit memberikan rezeki ataukah belanja, itu sama artinya kalian marah kepada Sang Maha Pencipta kita sendiri. Jadi karena demikian kakak ibu dan Bandung, cara Allah kadang untuk ujuk rezeki katanya beda-beda. Itanya mungkin pengen kaya, tapi Allah kedepan punya tanya kaya aja. Beta paksa Tuhan apalagi tanya. Itu yang terbaik menurut tungkunya terkedilun karena motor, kemudian karena lagi karena rumah, kemudian karena pekerjaan tetap yang laki dia nak guna, kemudian dengan tungkukan menunjukkan yang model lagi dan tungkunya rasa duka aman turun tungku. Iya, tapi pandangan Allah dalam genteng. Sama lagi nyo. Ikannya dalam sebuah bangunan, tajingnya ruang kunci. Menguang kunci pintu dan jenguk luar di luar. Dan kalau di luar laga seolah-olah kita kena tubik punya di luar mangat tadi. Kan? Tapi kurang dah di kanan bak umur tanya, bak bini umur tanya narimu tu wifi kita tubik. Dan jangan nanti kita kata ikut lewung dah debek kan tubik. Itanya pendekat dengan jika gara-gara jiwa Iji mendong kena mangat, lun bek mangat. Padahal pegah bek tupi, ji diri kalau ringu mbak bina umur saja. Punya tak tupi baju, mati. Bek kan tupi, ikannya apa? Beranggapan bek kan tupi, bumangat ji mendong kena bahasa umur. Padahal kon, awak yang lebih cuba keadaan di luar dibandingkan kita. Beginilah kita dengan Allah. Contoh lain, yang biasa lu contohnya. Ikannya nada pula bak rambut muyuk di rumah. Imumpung dicem, tahu dicem kan? Tulur. Imumpung tulur katanya. Bak rambutnya muyu. Kemudian lidinya ibu, tanya tadu, bak keras umur tanya. Dah kalon tulur dan sampai ime umpung. Ya kena itu anak ina. Teringat tanya nyonya dan pediu tulurnya ibu kat umpung. Singgung mata itu buah nana, icok leminya ni sebabkan nama kita. Atau icok dia ni untuk lempu selamat anu ji dengan sebuah cara kalau umpung yang bani pukutnya. Ketika taruh umpung, jangannya email dulu taruh dia dengan email dulu. Tujuan tanya apa? Supaya jiminah walain pergi tempat supaya anu selamat benar. Ketika dalam posisi dia tak lupa bahawa anak dulunya pasti pajoleh ini. Sementara dulu ada itu pula lagi waktu Allah umpung tulu mengaji pula apa itu dia. Kan mengenai anda udah hati. Padahal dia Allah umpung dia untuk keselamati. Lagi itu dengan Tuhan. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita berupa kekurangan harta, mungkin barangkali boleh jadi Allah ingin membahagiakan kita di satu sisi yang lain. Satu pun dah melaki mudah rezeki, mengkawin tak bodoh lah korenya. Boleh? Allah tak ingin itu terjadi. Gepujuk-pujuk dong menang Allah Ta'ala. Di ketika kadang-kadang kakak ibu kita masih kadang barangkali tak menerima takdir Allah. Menurut jadi
Di adik je kan. Jadi adik ibu agak-agak 15 menit lagi boleh Bu ya. Oke, ini cerita aja ya kan. Terkadang itunya tujuan danyo yang bermutemu rezeki atau tujuan danyo kadang bumumpuk punya tujuan. Ya, ketika tamu minta kodlo mungkin Allah kena gejuk citnya, cuman gejuk jalan lain oleh Allah Taala. Kon jalannya, itu tak lalui jalannya, tapi Allah kena gejuk jalannya, yang tujuannya sama. Terkadang tujuan dan tujuan Allah itu sama, harapan dan keinginan Allah itu sama, cuman jalannya yang berbeda. Boleh jadi tujuan dan nyawa Allah, harapan dan tujuan Allah itu berbeda dan jalannya ikut berbeda. Tapi naiji kadang-kadang kakak ibu, tujuan dan harapan dan kemauan dan sama dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma jalan dilengkokkan oleh Allah Taala. Menyut dan sabar, Allah memberi. Kalau kita tak sabar, maka Allah akan menangguhkan pemberian itu. Contoh, ada satu cerita. Cerita biasa supaya bakat tak mengumpul kakak ibu Tuan Bandung ceritanya begini. Begitu indahnya skenario Sang Maha Pencipta itu, ya kan? Kadang tujuannya tujuannya kemudian Allah tujuan Allah tanya putruk citeran kena putruk dan kena Allah Taala. Tapi kau wakno ngerti ya? Nanti ngerti. Gini, kita mau cerita. Nanti orang muda tunggu santri lah ya, guru galak ke santriwati cantik, yang tengku tidurnya agak kurang ganteng, maunya anak gantengnya bahasa lain jadi udah ganteng sopan itu kurang ganteng, padahal kalau kurang ganteng cipu itu kan bahasa lainnya itu. Dia tengkunya agak hijau gitu, ajar. Jadi udah apa namanya itu ada agak berusia sedikit gitu. Dan usianya agak 35 tahun gitu. Dah. Jadi galak ke situ santriwati cantik putih. Namanya Fatimah. Fatimahnya anak seorang janda. Nah, taruhlah namanya ibunya itu apa ini? Zulaiha lah. Tak ada namanya Zulaiha sini kan? Nah, itu yang ada namanya. Ibunya Zulaiha dah menjanda 45 tahun. Jadi anaknya mondok. Fatimah cantik, putih. Dia punya galak ke Fatimah ya. Tapi lama dia ngaci di Jojo lo Fatimah mana? Iji putih lo hitam, lahiannya hijau tu ada. Nah, Jojo. Ada pulun mengkawin dengan Fatimah, mungkin Fatimah anak dia. Tapi hari fikir je adik malam tunggunya si Fatimah nanti. Malam Fatimah jauh lain Fatimah tunggulah bangunnya Fatimah ni. Pokok Fatimah munyok Fatimah ada kita yang lain. Tak Fatimah. Aku cok kesimpulan daripada bahkan mengadu bak pimpinan. Ujung minta pendapat Abu. Ya Pak Abu. Ilun nak galak ke santriwati tidak punya baik ibu apa umi mana lu tapi dilaga Abu cocok ingolon aku mungkin Abu nyo modelun nyak model ji cocok Abu yang galak ke Fatimah mungkin oke lah Abu nah hanya yang ada mungkin dalam dunia ini. Kalau yang jodoh dan yang mutua, walau satu anak orang kaya, satu di kolong jembatan, Allah pertemukan di pelaminan. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung, bertemu. Tidak ada yang tak mungkin menurut Allah. Tidur menganggur, tidur anu pejabat. Kalau Allah berkehendak akan terjadi pernikahan. Nyoknya nabunya. Jadi cara Abu hibah Abu supaya lu dengung kawin dengan Fatimah tu aku biar ada peragu nak dengan keputusan Allah. Jadi kita cip angkat tahajud dia dah tidur dah hajud. Kamu doa Allah
lah, dekat biar-biar. Dan buat dia mau, kau kajak main rumah Fatimah di kau supaya kah akrab dengan keluarganya. Akhirnya Nabi, mulai you. Kaji, Fatimah ini bagi ujian umur je bu. Walaupun Fatimah ini tidak ya, dia kakak untuk keluarga Fatimah ini. Supaya kah lamar dia kon Fatimah, kon Mbak Fatimah, Mbak keluarga Fatimah. Gila bu, ya. Ini lu buat je bu, jalankan. Perintah laksanakan. Ya malam tahajud. Oh jangan enti gogo kena rumah Fatimah. Tapi doanya agak lain dia. Agak lain mendoa kau lain. Dukungan galak ke Fatimah. Dia mau doa nyari tahajud manyang tu. Jawab boleh kan mak. Kita punya dia tak boleh. Punya berat tak boleh ke Munyo cik hana boleh tak kayak gitu. Ingat kami amin dah ada. Munyo berat tak boleh cik lagi nyoy makai dia punya laki mudah kaki munyo karat tak boleh gitu. Allah ya Tuhan. Ya munyo tu. Mudah kaki munyo bahawa dia ilmu dunia Allah. Ini ada ji. Tadi tumpunya kayak ya Allah ya Tuhanku. Ini wujud ke Fatimah dan sebagai jodoh. Emak daripada anak-anak lo di masa yang akan datang. Bila Fatimah dan kon jodoh lo ya Allah, lupa jodoh je cingol ni. Lagi nak dipaksa. Munyo Fatimah karena jodoh ya Allah, lupa gagal kon jodoh je, lupa jodoh cingol ni. Tapi kalau seandainya memang Fatimahnya ya Allah kon ditakdirkan jodoh lo ya Allah, ngubah atau takdir aku jodoh lo ya Allah. Ada dia. Nyo doa ni. Di mana mereka berdoa? Allah galak aja. Maksudnya kan dia dekat dengan Allah. Tahu cara menyembah dan meminta kepada Allah. Pada akhirnya ibu keesokan harinya datang ke rumah Fatimah. Yang sambut ketika itu ibunda Fatimah Julaiha. Assalamualaikum makcik. Salam. Kenalkan makcik, belum bulan guru daripada adinda Fatimah. Oh piungku, piung bohi. Akhirnya ibu bapak seminggu, bulan depan balik lagi, akhirnya setahun sudah. Dah selesai setahun dia bertahajud. Pas di hari libur, nah, santri sudah semuanya pulang, kemudian dewan guru juga pulang. Ini datang kepada bimbingan, Abu, mana? Dah kamu lakukan? Dah. Ada libur? Dah ada. Tahun. Dah berdoa? Nah. Jadi Jino kibanda babu langkah babu kiban Jino tinggal bunga Jumat umpama lagi ya tinggal bunga Jumat besok pagi jam 6 jangan lewat jam 7 jam 6 sampai jam 7 kau mesti sudah berada di rumah Fatimah. Langkah ini waktu yang terbaik, waktu istijabah cinta namanya. Berat. Jadi budak lo gede itu gimana bu? Lamar Fatimah, insya Allah. Karena itu waktunya. Baik kan? Jadi pohon berangkat punya rumah Fatimah. Pas nomor jodoh, setengah 7 sampai rumah Fatimah. Assalamualaikum. Yang nyambut juga Julaiha. Salam. Awal tak tunggu, awal biu. Daripada ibu, dari daya. Piung, lalu kopi, kue, bu, duduk, duduk. Gak apa sih? Tanya oleh tunggunya. Ibu, makcik, Fatimah mana makcik? Fatimah bani tupir, mantap ngomong, kita jalan-jalan pagi. Jalan-jalan pagi, cik. Nyok kecil, yang tuduh poin aja. Ini bermasalah. Kedatangan dan tujuan kami dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berharap makcik terima lu, punya makcik terima alhamdulillah, punya hana makcik terima, dak tiga makcik terima. Masalahnya apa nak? Aku tunggu kedatangan bantuan keno ibu. Saya ingin datang melamar adinda Fatimah untuk menjadi istri. Kita makcik Julaiha ya.
Mau di mak Fatimah nangis, mak Fatimah ini nangis dia. Tanya oleh tunggunya, kenapa nangis makcik? Bakon makcik mau kena makcik yang tu. Bakon madak lamaran ulun. Dito makcik ngelun mendong. Saya udah 5 tahun menjanda. Makcik kena tunggunya lentik malam nunggu doa berjodoh dengan Fatimah. Kena makciknya ilun pika tidur pun mengumpuk dan nunggu doa cik berganda cik berjodoh tu. Kira di antara doa makciknya mendoa tunggunya dua yang melawan ini. Tunggu mendoa berjodoh dengan Fatimah, di mak Fatimah mendoa berjodoh dengan tunggu. Orang coba tunggu, ini kan cinta segitiga ini. Cinta segitiga sebenarnya. Yang satu bertepuk sebelah tangan, gitu. Yang masalahnya mak menantunya. Dan makcik, ibu doa makcik kalau Fatimah makcik, mungkin bangga makcik. Tunggu, mumpung Fatimah tak tahu tunggu datang melamar Fatimah, kita balik aja tunggu. Datanglah lamar saya tunggu, please. Kata ibunya, makciknya. Genyo makcik. Anak pun dia pegah dino. Lu anjing dan jauh. Balung mo jadi mupakat je. Je ke ni makciknya. Tapi jangan lama kali jawabannya tengku, saya tengku ya. Tua tengku ya. Tarang mo ada ijak ada tarik negah. Pikiran ke tengku galak kerana je rumah. Kiu dolun ya Allah. Salah lapor malaikat kadang. Ya Tuhanku, dah pegah Tuhan di anju, anda pegahan mari. Kebudak anak gua rumah, mau cek kejap, gua kudeh bak abu. Langsung bak abu ni. Sebab pohonam ujak dia abu. Wah pun kata bak abu. Assalamualaikum abu. Salam. Bagas tak kawan kau kada. Musibah. Musibah apa kau? Ulama dan mengikirai mak galak kilo debu. Kalau tu orang pikiran debu di banjar abu ya slow. Slow mak ibunya yang suka sama saya abu. Slow. Jangan kita memutuskan satu masalah sebelum kita mengadu kepada Allah. Mungkin kita beranggapan laginya mungkin anggapan cara Allah Ta'ala itu berbeda. Jadi gimana cara abu? Kau istikharah dulu agak-agak 5 tahun. 15 hari istikharah. Minta doa kepada Allah, minta petunjuk kepada Tuhan. Karena yakin kepada abu, istikharah. Mau kau selesai 15 hari istikharah balik ke abu. Waalaikumsalam. Gimana kan istikharah? Adik mau kau? Jadi gimana kesimpulannya sekarang? Aduh, kupikir-pikir, aku aduh, aku kupikir-pikir daripada hanya mendengung sampai pakai mak aja. Kaji mak aja. Nanti ketika dia hanya ibu ibang dari Fatimah, ibu ayah no kaji. Pokoknya lagi jalan. Oke lah, bukan lagi jalan. Jadi kalau sekarang udah ada kesimpulan sama kamu, kita lamar Fatimah, kita lamar ibunda Fatimah, Julaiha. Oke. Saya dampingi kamu. Jika bu, alhamdulillah, aku langsung yang datang terjun turun lapangan ketika itu melamar Julaiha untuk tengkunya. Artinya gabung bangsa halaman. Tunggu Fatimah galak ke mak Fatimah. Akhirnya ibu bapak tunangan mereka, walaupun kata tunangan sih setahun tunangan. Doa doa ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan jauh berkah, malu-malu kemudian kak. 2 bulan ingin melangsungkan akad nikah. Ketika itu gedung telah dicari, ya kan? Udah lagi, ya kan? Jadi catering, tamu itu tamu undangan dah. Nah, dapat undangan dah tersebar, tamu dah menduk balik. 2.000-3.000 orang para tamu itu catering udah di setel. Kemudian setelah itu 10 hari pernikahan, kemudian ibu bapak persiapan sudah matang, inai sudah di tangan, kemudian dinya tunggu kamu dancit, kemudian koko, kemudian bersih-bersih. Ada 5 hari menjelang pernikahan, ternyata Julaiha ilah angin meninggal.
terlalu senang Julaiha. Cuma putih yang berunding. Mati. Meninggal. Dah. Jadi Linto tak tahu Julaiha meninggal. Akhirnya sudah dikebumikan. Duduklah keluarga. Ini kalau seandainya tak kita berjade, nyogo, kan kali tajo, catering kali tajo, jamet kali tersebar, undangan tersebar, malu kita. Jadi bagaimana caranya ini? Duduk keluarga Fatimah ketika itu, sebut pasal kau dengan, gini orang dong, mak Fatimah, anaknya gandong apa Fatimah ini? Ganti aja dengan Fatimah, tanya sama Fatimah, mau dia? Calon ayahnya untuk jadi calon suaminya, mau dia? Coba tanya ke Fatimah, dipanggil Fatimah, ya kami tahu ini sebenarnya pertanyaan ini nggak cocok di waktu yang ini sebagai bunda baru meninggal dunia, tapi inilah kenyataannya Fatimah. Ini takdir Allah Taala, mesti kita jalani. Jadi ini gini Fatimah, ini calon daripada ayahmu itu kan tunggu kamu nyokong kan itu calon ayah kak, tak pujuk ke calon lakokah je. Kalau dia rencana kahwin ayah, dia kahwin bang je. Kena Fatimah je. Tadi telepon dia. Buat dia telepon. Pegawai tunggu-tunggu. Calon mempelai wanita telah meninggal dunia. Dia kepak, terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agak-agak hampir-hampir sedih juga Lindu wadenya. Tapi ibu gak tapi karena ibunya telah meninggal dunia Tengku, maka kami mengambil kesimpulan ganti untuk ibunya kami nikahkan nanti Tengku dengan Fatimah anaknya. Biraya itulah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ina Tengkunya dipersama alhamdulillah wa innalillah. Innalillah kepergian daripada Cahilabanu mak daripada Fatimah, alhamdulillah ternyata ketika itu dia dapat menikah dengan Fatimah. Tujuannya sama, kemauan dengan tujuan Allah sama, tapi jalan Allah bikin berbeda. Kalau seandainya tempuhnya unuhana sabah wadai kele Julaiha walon mandong idena Julaiha iwo, bahwa non Fatimah tetap tak jadi menikah. Tapi karena sabar mengikuti jalur sebagaimana yang Allah bimbing dia dengan panutan dan juga guru seorang ulama, kan? Maka ketika itu kakak awal Nuratan Bandung, Mun Fatimah yang tujuan berkawin, ternyata Allah juga bertujuan demikian, juga terselesaikan adanya. Makanya kakak ibu Nuratan Bandung terkadang jalannya kadang-kadang mesti kita hadapi, jalan menuju rezeki Allah Ta'ala mesti kita hadapi dengan sabar. Mungkin tujuan yang lagi tanya nak tunyo Allah juga demikian, cuman jalan. Allah ingin tengok seukuran mana kesabaran kita seorang hamba dalam menempuh ujian daripada Sang Maha Pencipta. Maka dengan demikian kakak, bila seandainya kita diberikan suami yang kakak kurang mampu sedikit, terima aja apa adanya, itulah suami kita. Daya, mudah-mudahan dengan momen memperingati Maulid Nabi ini kakak, kita menjadi umat Nabi yang terbaik di masa yang akan datang di dunia dan di akhirat nanti. Dan tadi panitia dan bersama ulun tuan bahwa Ibu Haja ada membuat masjid yang telah rampung mungkin 80% ini ya. Kemudian Ibu juga membuka hati beliau, bukan beliau tak sanggup membuat sendiri, bukan beliau tak sanggup menyelesaikannya sendiri. Beliau ingin ada investasi daripada kita yang lain agar bersama-sama dengan beliau. Bukan beliau hanya tangguh bukan kerok, tapi kalau seandainya buka leganya dak jut munyonya hubung ibadah, munyo jut munyo tegedi berpahala di sana. Baik nyanti lo kalau kita buruh tanyo inan ada ilmu bigo. Tadi ibu dikatakan begitu ya. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, apabila anda berkeinginan mewakafkan atau berdonasi atau lain sebagainya, boleh nanti melalui ada panitia di tempat. Jadi kadang kita tak sumen lain sebagainya, apa yang dibutuhkan tanya kepada panitia atau gerani atau nantinya mermar dan lain sebagainya. Itu ya. Mungkin ada nanti di sana.
Itu ya. Mungkin ada nanti di sana.